Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopisa dari kelas 7E dengan NPM 19111000193. Di sini saya akan memaparkan materi latihan soal dengan bermata kuliah teori pengambilan keputusan. Untuk soal yang pertama, seorang pembuat mainan anak-anak harus memilih salah satu dari 3 jenis desain. Sebut saja 1, 2, dan 3. Keuntungan dari hasil penjualan nilai buy-off sangat tergantung pada permintaan meningkat, stabil, dan menurun, masing-masing dengan probabilitasnya 0,20, 0,70, dan 0,10. Yang pertama, kalau dia memilih desain 1, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun. Besarnya keuntungan Rp 650 dan Rp 400 dan Rp 25.000. Yang kedua, kalau dia memilih desain 2, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun. Besarnya keuntungan Rp 740 dan 440 dan Rp 10.000 sama dengan rugi. Kalau dia memilih desain 3, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun. Besarnya keuntungan Rp 750 dan Rp 400 minus rugi dan Rp 125.000 dan sama dengan minus rugi juga. Dengan menggunakan kriteria nilai harapan buy-off terbesar maksimum, dengan mana yang akan dipilih? Alternatif tindakan atau jenis desain. Yang pertama, untuk yang meningkat genap 150 dan yang untuk stabil 400 dan yang menurun 25.000 dengan expected buy-off 412.500. Dan yang kedua, untuk meningkat 740 dan yang stabil 440 dan yang menurun minus 10.000. Dan expected buy-off-nya 455.000. Untuk yang ketiga, untuk yang meningkat 750.000 dan yang stabil minus 400 dan yang menurun minus 125.000 dan buy-off-nya minus 142.500. Untuk expected buy-off untuk EP1 sama dengan 450.000 dalam kurung 0,20 tambah 400 dalam kurung 0,70 tambah 25.000 dalam kurung 0,10 sama dengan 412.500. Untuk EP2 740.000 dalam kurung 0,20 tambah 440 dalam kurung 0,70 tambah min 10.000 dalam kurung 0,10 sama dengan 455.000. Dan untuk EP3 sama dengan 750.000 dalam kurung 0,20 tambah min 400 dalam kurung 0,70 tambah min 125.000 dalam kurung 0,10 sama dengan min 142.500. Jadi desain yang dipilih adalah desain 2 karena memiliki nilai harapan buy-off sebesar Rp 455.000. Dan untuk alternatif investasi, untuk yang A, lesunya 45.000 dan normal 15.000, untuk cerah 20.000. Dan untuk yang B, lesunya 25.000, yang normal 20.000 dan yang cerah min 10.000. Dan untuk yang C, lesunya 35.000, normal 60.000 dan untuk yang cerah 50.000. Berdasarkan tabel di atas, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria opportunity loss? Untuk EOLA sama dengan 45.000 dalam kurung 0,15 tambah 15.000 dalam kurung 0,30 tambah 20.000 dalam kurung 0,55.000 sama dengan 22.250. Dan untuk EOLB sama dengan 25.000 dalam kurung 0,15 tambah 20.000 dalam kurung 0,30 tambah min 10.000 dalam kurung 0,55.000 sama dengan 4.250. Dan untuk yang EOLC sama dengan 35.000 dalam kurung 0,15 tambah 60.000 dalam kurung 0,30 tambah 50.000 dalam kurung 0,55 sama dengan 50.750. Jadi nilai EOL terkecil adalah 4.250, maka investasi yang dipilih adalah investasi B. Untuk manajer suatu perusahaan, kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif, yaitu besar, medium, dan kecil. Satuan dalam jutaan rupiah dinyatakan dalam nilai sekarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Untuk tabel hasil permintaan PT XYZ, alternatif fasilitasnya untuk F besar sama dengan rendah, untuk rendahnya sama dengan 6, untuk sedangnya 20, untuk tingginya 40. Dan untuk F medium, untuk rendahnya 9, untuk sedangnya 28, tingginya 38. Untuk F kecil 15, untuk rendahnya dan untuk sedangnya 15, dan untuk tingginya 15 juga. Berdasarkan tabel di atas, jenis fasilitas manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria FIF1? Untuk FIB sama dengan 6 dalam kurung 0,1 tambah 20 dalam kurung 0,3 tambah 40 dalam kurung 0,6 sama dengan 30,6. Dan untuk FIM sama dengan 9 dalam kurung 0,1 tambah 28 dalam kurung 0,3 tambah 38 dalam kurung 0,6 sama dengan 32,1. Untuk EPK sama dengan 15 dalam kurung 0,1 tambah 15 dalam kurung 0,3 tambah 15 dalam kurung 0,6 sama dengan 15. Untuk FIP1 sama dengan 15 dalam kurung 0,1 tambah 28 dalam kurung 0,3 tambah 40 dalam kurung 0,6 sama dengan 33,9. Untuk EPI sama dengan 9 dalam kurung 0,1 tambah 28 dalam kurung 0,3 tambah 38 dalam kurung 0,6 sama dengan 32,1. Untuk EPI P1 sama dengan EPI WP1 kurangi EPI sama dengan 33,9 kurangi 32,1 sama dengan 1,8. Dicukupkan sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.